Shalom. Selamat hari Minggu bagi seluruh warga jemaat dan peserta ibadah live streaming. Dan selamat datang Bapak Ibu, saudara-saudari dari jemaat yang baru pertama beribadah di Gereja Toraja, Jemaat Tarantepao. Tuhan Yesus memberkati. Penekanan Warta Jemaat Tarantepao 15 Juni 2025. Nomor 22, ibadah lansia Jemaat Tarantepao dirangkaikan dengan posyandu dilaksanakan pada hari Selasa 17 Juni 2025 pukul 9 di Gedung Gereja Jemaat Tarantepao. Nomor 24, ibadah bulanan PKBGT Jemaat Tarantepao dilaksanakan pada hari Jumat 20 Juni 2025 pukul 17 WITA di Gedung Gereja Jemaat Tarantepao. Nomor 25, latihan kepemimpinan dasar bagi pemuda PBGT Jemaat Tarantepao dilaksanakan pada hari Rabu, Jumat 25 sampai 27 Juni 2025 di Gedung Bunga Lalan Jemaat Tarantepao. Nomor 26, dalam rangka kegiatan KAM Nasional Remaja ketiga yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni sampai dengan 1 Juni 2025 di Kelasi Seriti, maka pengurus SMGT Jemaat Tarantepao mengadakan basar di depan gedung gereja pada hari ini, Minggu 15 Juni 2025 pukul 6 WITA dan pukul 9 WITA. Nomor 27, disampaikan kepada warga jemaat bahwa Bapak Pendeta Yonatan Mangallo,
tidak ada di tempat. Izin mulai tanggal 20 sampai dengan 24 Juni 2025 untuk menghadiri wisuda anak kekasih Jessica Mangallo di Unmul, Samarinda. Nomor 29 telah meninggal dunia Bapak DP Palallo, orang tua dari Bapak Kambuno atau mertua dari Ibu Diaken Yuliana dan Ibu Damaris Petrus Kala, anggota Jemaat Rantepao kelompok 2 dan 7 pada hari Rabu 11 Juni 2025 di rumah kediaman di Bambalu, Kurla. Yang kedua, Bapak Daniel Riman, saudara dari Bapak Nathan Riman dan Om dari Ibu Dandim 14 Tator, anggota Jemaat Rantepao kelompok 2 dan kelompok 6 pada hari Senin 9 Juni 2025 di Rumah Sakit Wahidin Makassar. Jenazah berada di Kalambe, Tikala. Segenap majelis gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Informasi dan tambahan warta jemaat. Berdasarkan rapat koordinasi Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao pada hari Sabtu 14 Juni 2025 pada pukul 15 WITA maka diputuskan yaitu: pertama, pelayanan pemberkatan perkawinan kedua pasang pengantin tersebut dalam warta jemaat poin nomor 28 karena waktunya sangat mendesak, maka pelaksanaan pemberkatan perkawinan berdasarkan dalam satu hari pada tanggal 5 Juli 2025 pada pukul 9 WITA dengan pengaturan sebagai berikut. 1. Saudari Nurse Yuni Eka Pratiwi dengan Saudara Aldeir Andre Meiga Parinding dilaksanakan di gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. 2. Saudara Pierre Songgo dengan Saudari Pierre Songgo dengan Saudara Siatori Sangga Toding dilaksanakan di gedung Bunga Lalan Jemaat Rantepao. Atas dukungan dan pengertian warga Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Yang kedua, karena maraknya pencurian di rumah-rumah ibadah sekarang, maka demi keamanan di gedung Gereja Jemaat Rantepao disepakati akan dilaksanakan jaga malam 4-5 orang secara bergilir tiap malam dari kelompok 1 sampai 7 bersama security jemaat yang diatur sebagai berikut. 1. Malam Senin kelompok 1, malam Selasa kelompok 2, malam Rabu kelompok 3, malam Kamis kelompok 4, malam Jumat kelompok 5, malam Sabtu kelompok 6, malam Minggu kelompok 7. Atas perhatian dan kerjasama yang baik dari kita semua, diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bersyukur atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Kita boleh dimungkinkan pagi ini untuk menikmati persekutuan dengannya dan dengan sesama kita manusia. Mari siapkan hati, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Kita berjumpa dalam suasana mengenang karya Roh Kudus yang telah dicurahkan pada peristiwa Pentakosta. Roh Kudus telah dijanjikan Tuhan Yesus sebagai penolong bagi orang percaya. Roh Kudus akan menuntun kita untuk mendapatkan hikmat sehingga kita dapat memiliki hidup sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Dalam pengenangan seperti itu, kita beribadah dengan tuntunan tema, siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup. Mari, angkat hatimu pada Tuhan. Kita bersama menyembah Dia. Angkat hatimu pada Tuhan. Angkatlah hati jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman, bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Saudara-saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam kepadamu, Roh Kudus memenuhi kamu dengan hikmat-Nya. Sejahteralah kita sekalian. Pembacaan Mazmur 8 ayat 1 hingga 10 dibaca secara puitis oleh seorang ibu. Mazmur 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi.
Keagungan-Mu yang melampaui langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau bangun kekuatan terhadap lawan-Mu untuk menghentikan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun, Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sekalian, juga binatang-binatang liar di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa saja yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Amin. Mulia, mulia namanya. Mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan, puji sembah. Mulia Saudara, kita berdiri untuk sama-sama mendengarkan perintah dari Tuhan sebagaimana disebutkan dari 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 12. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka kita juga harus saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita.
Ya sumber kasih, Roh Kudus pancarkan api-Mu, sehingga hati kami pun penuh semangat-Mu. Ya Roh, di dalam cahaya-Mu, Sang Bapa di kanan, terungkap bagi kami pun kasih-Nya yang kekal. Saudara-saudara, dalam pimpinan Roh Kudus, kita mengenal tentang kasih. Allah sungguh mengasihi kita, maka kita pun harus saling mengasihi. Namun, kenyataannya kita masih sering gagal mengasihi. Karena itu, marilah dengan rendah hati kita mengaku dosa kita di hadapan-Nya. Perintah-Mu jelas bagi kami, namun kami masih gagal melakukannya. Walaupun begitu, kami bersandar pada anugerah pengampunan-Mu. Ampunilah kami yang berdosa ini. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu di pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan kepadanya. Syukur kita kepada Tuhan atas segala berkat-berkat-Nya dalam hidup kita. Mari kita memberi yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu berbuat baik kepada kita. Sambil kita memberikan persembahan syukur kita, kita dituntun satu ayat. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Amsal 8 ayat 17 dan 18. Kudengar berkat-Mu turun bagikan hujan yang lebat. Menghidupkan
Persilahkan solo PKB GT Jemaat Immanuel Palopo, Klasis Palopo. Empat tahun lalu saya berdoa kepada Tuhan, jika ada yang membelikan gitar ini, saya bernasar kepada Tuhan bahwa akan menyampaikan pujian di rumah Tuhan yang satu ke rumah Tuhan yang lain. Dan puji Tuhan, saya berdoa hari Jumat, hari Senin gitarnya sudah ada di Palopo. Sejak itu saya mulai pelayanan pujian saya. Ya mintu na gereja yung Palopo, gereja Toraja Gipil, Mangkanasa, Pendion, Penlima, Mpunulale. Saya terus mencari gereja baru dan puji Tuhan, saya 2 kali minta izin datang ke tempat ini baru terkabul pada hari ini. Jadi ini adalah gereja yang ke-100 saya menyampaikan pujian keliling di Tanah Luwu sesuai kemampuan terbatas saya. Dan kembali lagi saya bersyukur bahwa saya boleh hadir di tempat ini untuk menyampaikan pujian dan membayar nasar saya kepada Tuhan. Saya terus menyemangati iman saya. Karena saya percaya iman itu harus disemangati agar iman bertumbuh. Jika iman bertumbuh, akan ada sukacita di dalam Tuhan Yesus. Judul lagu ini, Rancanganmu Tuhan yang Terbaik. Berjalan dalam lembah yang curam, Engkaulah Bapakku yang setia, penolongku dalam kesesakan. Datangkan kebaikan, ku percaya Engkau pegang kendali dalam hidupku. Rancangan-Mu Tuhan yang terbaik bagiku. Saat ku dalam pencobaan, ada harapan, namun bukan tetap percaya. Kau Bapa takkan meninggalkanku. Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala sesuatu. Datangkan kebaikan, ku percaya Kau pegang kendali
bagiku. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ingin menceritakan bagaimana Tuhan menjamin hidup saya. 4 tahun lalu saya sedang penyakit COVID. Kalau menurut dokter, katanya paling ganas di Tanah Lu. Saya masuk di Rumah Sakit Bintang Laut, saturasi oksigen saya hanya 42. Jadi langsung dipakaikan selang oksigen 2. Biasanya kita ke rumah sakit bisa. Bagi yang bikin apalagi tidak 2. Saya dipakaikan selang oksigen 2. Masuk di ruangan ICU hampir 3 minggu. Menurut vonis dokter saya paling lama 3 hari saya hidup. Jadi setiap hari saya menghabiskan 4 tabung oksigen yang tinggi di ruangan ICU. Dan nanti saya dinyatakan lolos COVID 42 hari. Jadi saya menghabiskan oksigen itu 4 tabung setiap hari kali 42 hari. Saya memakan obat 51 biji setiap hari. Dan puji Tuhan, alwalu nak masambaya dengan puhmatur. Puhmatur nak ipadik nyawa. Saya berdoa bercucuran air mata. Yang biasa kulakukan aku siulu aku batu sampu kumua. Dan kira biasa ke masakit bisa ke masambayang todo doi matanta. Saya siang dan malam berdoa memohon pada Tuhan, Tuhan jangan cabut nyawa saya ini. Yakinnya na buang mapanding-panding ke katon na bayi ku si anakku. Sedangkan Tuhan mapanding-panding undang-undang kami anak buang. Saya pun berdoa siang dan malam, akhirnya pelan-pelan saya pulih. Saya pulih 42 hari ke rumah, memakai oksigen kembali. Saya 2 hari dulu masuk lagi rumah sakit, memakai oksigen 2 setiap hari selama 40 hari lagi. Kemudian dinyatakan pulih sudah Pak Laku Bandua, saya memakai oksigen 3 bulan di rumah. Jadi 6 bulan saya pakai oksigen, luar biasa. Tapi saya itu pun berdoa memohon penyembuhan dari Tuhan, dan hari ini puji Tuhan saya dalam keadaan baik. Lagu ini lagu Toraja judulnya Katuanta Nakuis Tantua. Katuang kalang pelino tak nama saelako susi bangri tori udio lupadan satu diana malam kenai yaki esi ulu datang masalio. Tenduka momintu agata uang poisani nape maranga mintu engka kedeta monte luang sang lamba tae ukana rondon etang angilorana buah sabiangan buto upo sa dewa. Sungguh luar biasa. Kesaksian dan puji-pujiannya sangat meneguhkan
dan memberkati. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dalam pelayanannya, selalu memberi puji-pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, sini ada persembahan natural yang akan kita uangkan. Caranya pertama adalah lelang Amerika. Bapak Ibu angkat tangan, teman-teman majelis gereja mengedarkan pundi bagi Bapak Ibu yang angkat tangan. Mari kita mulai. Teman-teman majelis gereja yang pegang pundi, bagi diri di tempat, di lantai 2 juga, silakan. Tiga kali, ya, jatuh di sebelah utara. Nah, ini dipersembahkan kembali. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan cara yang tadi. Masih angkat tangan, pundi dijalankan. Lagi-lagi di depan Ibu. Di depan. Masih ada? Ibu. Tiga kali di sini. Satu-satu. Iya. Ya, kita lelang biasa dengan bersuara. Ini Lombok Katokon. Ya, Katokon super. Silakan Bapak Ibu. Ya. 100. 100 satu kali, dua kali, tiga kali. Ya, masih ada. Pira. Masih Lombok, Katokon. Kira 50. 50 satu kali, dua kali. 50 tiga kali.
Oh, indela di kande naman namo. Pira? 50. 50.000. Satu kali, 2 kali, 100. 100. 100.000. Satu kali, 2 kali, 110. 110. Satu kali, 2 kali, 3 kali. Ya, ini londong. Oh, pira? 500 satu kali. 500. 500 satu kali, 2 kali. Temo. 500 3 kali. Apa nak gua? Ya, lelang yang terakhir yang jatuh pada Bapak Daud Sambo diperuntukkan untuk pelayan firman nanti. Biar dibawa ke Jakarta, Pak. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersyukur. Inilah kami ya Tuhan, hamba-hambamu yang datang menyembah Engkau, mempersembahkan kehidupan kami dan materi yang Tuhan berikan kepada kami, baik itu melalui pundi, melalui kotak persembahan, melalui lelang-lelang. Semuanya kami syukuri di hadapan-Mu Bapa. Semoga bermanfaat di dalam pekerjaan-Mu. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, berkatilah kehidupan kami di dalam mencari nafkah ke depan ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur atas ciptaan Tuhan yang indah dan luar biasa. Bila kulihat bintang gemerlapan.
320.000. Kita berdoa. Bapa dalam kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus, hidup kami tidak selalu mudah. Kadang-kadang kami bersedih, kadang-kadang kami gagal, kadang-kadang kami kecewa oleh berbagai macam hal. Tapi dalam hidup yang seperti itu, kami punya Allah yang cinta kasih-Nya sempurna. Karena itu, seperti lagu tadi, kami punya alasan yang kuat untuk selalu bersyukur, untuk senantiasa bersuka cita, untuk memuji dan membesarkan nama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan sungguh baik. Terima kasih dosa dan pelanggaran kami sudah Tuhan ampuni. Terima kasih kami diberkati lewat kebenaran firman Tuhan sebentar lagi. Kuasai kami dengan Roh Kudus, agar firman yang Tuhan beritakan boleh kami pahami, bisa kami hidupi, sehingga kami mengalami kebahagiaan yang sejati. Kami memohon di dalam nama Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dari Amsal pasal 8. Amsal pasal 8 ayat yang pertama sampai 36. Amsal pasal 8 ayat pertama sampai 36. Saya akan membaca dari terjemahan baru edisi kedua. Wejangan hikmat. Bukankah hikmat berseru-seru dan pengertian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat tertinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang di depan kota, pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamu aku berseru, kepada anak-anak manusia kutujukan suaraku. Hai orang-orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan hal-hal yang mulia dan akan membuka bibirku tentang hal-hal yang benar. Karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan itu menjijikkan bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adil, tidak ada yang berbelit-belit atau menyimpang. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga dari permata, apapun yang orang inginkan tidak dapat menyamainya. Aku, hikmat, tinggal bersama kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku membenci kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan, karena aku para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para pembesar berkuasa, juga para bangsawan, semua hakim yang adil. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan di jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka.
Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebelum perbuatan-perbuatannya dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum samudra dalam ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu dari bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum Ia membuat bumi dan padang-padangnya atau debu daratan yang pertama. Ketika Ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika Ia menggaris kaki langit pada permukaan samudra dalam, ketika Ia menetapkan awan-awan di atas, ketika Ia membuat mata air samudra di bawah meluap, ketika Ia menentukan batas untuk laut supaya air tidak melanggar titahnya, dan ketika Ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Aku menjadi kesukaannya setiap hari dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesukaannya. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu di pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan kepadanya. Tetapi siapa yang tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya semua. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Amin, firman Tuhan. Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga peroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Haleluya. Injil Yohanes 16 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15. Masih banyak yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. So
Saudara-saudara, selamat pagi. Saudara, Gereja Toraja selalu berkesan buat saya karena November tahun lalu di sekitar lokasi gereja ini ada pemilihan pengurus PGI dan disinilah saya terpilih. Jadi ini momen yang sangat bersejarah karena saya bisa datang dan berkhotbah di tempat di mana pimpinan gereja memilih MPH PGI, salah satunya saya. Nah, saudara-saudara, apa yang menjadi tema hari ini menarik sekali. Siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup. Siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup. Bahasa Torajanya, minda-minda tu unampana, ungkabu tui katu woan. Nah, saudara, tadi itu disampaikan oleh Amsal. Kalau saudara-saudara memperhatikan Amsal bagian yang terakhir dalam bacaan kita, di sana diceritakan siapa yang mendapatkan aku akan mendapatkan hidup. Tetapi, kata Amsal, siapa yang tidak mencintai aku, dia mencintai maut. Pertanyaannya benar atau salah? Benar? Apakah kalau orang mencintai hikmat, dia mendapatkan kehidupan, tapi kalau tidak cinta hikmat, dia akan mati? Benar nggak? Ini kok ragu-ragu nih? Saudara bisa melihat dalam kehidupan nyata, ada orang yang mencintai hikmat dia hidup, tapi orang yang tidak mencintai hikmat dia mati, betul? Banyak orang-orang yang tidak berhikmat hidup-hidup saja tuh. Banyak orang yang hidupnya korupsi, jahat sama suami, tidak mencintai istri, baik-baik saja kayaknya, betul nggak? Jadi yang betul yang mana nih? Firman Tuhan atau apa yang diceritakan dalam kehidupan sehari-hari? Ini masih ragu-ragu lagi nih. Nah, saudara-saudara, di sini menurut saya kita harus menafsirkan ayat ini secara baik karena begini. Kadang-kadang kita tidak yakin betul-betul mencintai hikmat dapat hidup, tidak mencintai hikmat kita mati, karena kita tidak paham arti hidup dan mati yang firman Tuhan mau katakan. Kita tidak benar-benar paham apa yang firman Tuhan sampaikan. Dalam teks yang kita baca, kata hidup yang dipakai itu sebetulnya bukan bios, bukan kehidupan untuk makhluk hidup. Tadi ada lelang ayam, betul ya? Pak Sambo ya. Itu yang dikasih ke saya ayamnya buat dibawa ke Jakarta, Pak. Saya bercanda, terima kasih Pak. Ayam hidup, babi hidup, monyet hidup, manusia hidup. Itu pakai kata bios, saudara-saudara. Tetapi dalam firman Tuhan yang dikatakan kalau kamu cinta hikmat, maka kamu akan mendapatkan hidup itu pakai kata zoe. Nah, ada orang berpikir, buat apa cinta hikmat? Sama saja orang berhikmat tidak berhikmat sama-sama hidup nggak mati. Benar. Tetapi orang seperti itu tidak memiliki zoe atau kehidupan yang sejati. Tidak memiliki kehidupan yang berarti. Tidak memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh bisa mendatangkan sukacita ketika dia menjalaninya dalam hidup ini. Saudara tahu ketika Adam dan Hawa makan buah terlarang? Waktu belum makan buah ini, apa yang firman Tuhan katakan? Jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang, sebab kalau kamu makan buah ini kamu akan mati. Mati enggak? Tidak. Mereka tidak mati secara jasmani, mereka tetap hidup. Tetapi mereka tidak memiliki zoe atau kehidupan. Nah, saudara-saudara, yang dimaksud siapa mencintai hikmat, dia mendapatkan hidup, adalah kalau kamu, kalau saya, kalau kita semua mencintai hikmat Tuhan, maka kita memiliki hidup yang berarti, hidup yang sukacita, hidup yang betul-betul berarti dan bermakna, hidup yang benar-benar membuat kita, Tuhan terima kasih, Tuhan sangat baik di hidupku. Nah, tidak semua orang yang kaya, tidak semua orang yang punya kuasa memiliki hidup yang seperti itu. Nah, hari ini Tuhan mau mengajak kita memaknai kembali
arti hidup yang seperti itu, agar sepulang dari tempat ini, saya dan saudara-saudara berjanji kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mencari hidup yang seperti itu. Aku mau mencintai hikmat-Mu. Nah, saya mau mengajak kita secara khusus merenungkan Roma 5 ayat 1 sampai 5, sebab di sini kita bisa menemukan arti hidup yang demikian. Nah, saudara-saudara, dalam Roma 5 ayat 1 sampai 5, Rasul Paulus berkata begini, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, sola gratia, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ini hidup yang tadi saya maksudkan. Kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam shalom karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, dibenarkan karena iman ini memang ajaran dasar kekristenan. Dan bisa jadi kita kemudian berpikir, sudah tahu, saya sudah paham, saya sudah beriman kepada Kristus. Belum tentu. Dibenarkan karena iman itu artinya saudara-saudara tidak sekedar saya Kristen, saya dari kecil dibaptis, bahkan mungkin dari kandungan saya sudah Kristen, karena orang tua saya Kristen. Belum tentu. Saudara, arti iman dalam bahasa Ibrani itu sangat-sangat dalam karena dia bukan kata sifat, bukan kata keterangan, tapi kata kerja. Iman itu saudara, akar katanya emunah. Apa itu emunah? Emunah itu tindakan di mana seseorang bersandar seperti ini ya. Bersandar pada tembok yang tidak bisa goyang sedikit pun. Kalau saya bersandar pada mimbar ini, ya lihat, ini bukan iman. Ibu sudah hati-hati jatuh katanya. Kalau saya bersandar pada tembok ini juga bukan iman, saudara-saudara. Karena saya yakin kalau gempa 15 skala Richter, dia pasti akan. Iman itu bersandar pada tembok yang tidak bisa bergeser sebab dia Kristus Yesus Tuhan kita. Itu iman. Siapa Yesus? Allah yang bisa menyembuhkan. Siapa Yesus? Allah yang bisa mentahirkan. Siapa Kristus? Allah yang tadi disaksikan oleh Bapa yang bernyanyi, dia menolong kehidupanku ketika aku sudah sekarat. Siapa Yesus? Dia yang walaupun tahu saya pendosa, tetapi dia tetap mengasihi saya apa adanya. Dia yang tahu, yang kita tahu, maut sekalipun tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Dia yang bisa dipercaya dan tidak akan bergeser sepersekian milimeter sekalipun cinta kasih-Nya. Jadi kalau Paulus bilang, kita yang dibenarkan karena iman, itu bukan sekedar aku tahu Yesus, aku percaya Yesus, aku dibaptis Yesus, belum tentu. Tapi orang yang kehidupannya bersandar penuh kepada Yesus yang bisa dipercaya. Nah, saudara, ini yang membuat Rasul Paulus bisa berkata dengan optimis, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Pergumulan Paulus berat, masalah yang Paulus hadapi hebat, tetapi dia berani berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sebab apa? Sebab cinta kasih Yesus bisa diandalkan. Nah, saudara, pertanyaan pentingnya, kalau dikatakan siapa yang mencintai hikmat adalah hidup yang seperti ini, benarkah saya dan saudara-saudara bersandar pada Yesus, bukan pada yang lain? Benarkah kita betul-betul tahu kalau aku hidup, maka semata-mata dari Tuhan, bukan dari yang lain? Dalam konteks masyarakat Toraja misalnya, seberapa terganggu saudara-saudara ketika tidak menjalankan ritual adat, dibandingkan saudara tidak menjalankan perintah Tuhan misalnya.
Kalau jawabannya, oh saya merasa tidak menjadi bagian dari manusia kalau belum melakukan ritual-ritual tertentu, tapi saudara merasa baik-baik saja, belum melakukan perintah Bapa, kita belum betul-betul bergantung pada Yesus. Belum. Bersandar pada Yesus itu berarti saya sadar sekali, kalau aku hidup sekarang, kalau aku bisa membangun tongkonan yang besar, kalau aku bisa mendidik anak, kalau aku sakit belum sembuh tapi aku dapat kekuatan, itu dari Tuhan. Dan karena itu, karena segala sesuatu dari Dia, hidupku aku dedikasikan untuk Dia, untuk kehormatan Dia juga, bukan untuk yang lain. Itu artinya. Maka dikatakan saudara, mereka yang dibenarkan karena iman bisa hidup dalam damai sejahtera, dalam shalom. Nah, ini juga perlu kita pahami. Kadang-kadang ada kelompok Kristen tertentu yang mengartikan kalau percaya sama Yesus semua beres, percaya sama Yesus semua baik, percaya sama Yesus pasti kaya. Itu salah. Itu teologi-teologi sukses yang tidak benar. Tapi laku. Damai sejahtera Kristus itu bukan berarti kamu gak punya persoalan. Bukan berarti kamu pasti sehat ketika sakit. Bukan berarti anakmu tidak bergumul. Bukan. Damai sejahtera Kristus itu saudara, ada pelukis yang melukiskan. Itu seperti gambar di tepi pantai. Ada ombak yang bergulung dahsyat menghantam pantai. Lalu ada batu karang di pantai itu. Di batu karang itu ada burung yang sedang bernyanyi walaupun ombak menghantam keras batu karang tadi. Ombaknya besar, tapi ada batu karang yang melindungi dan disitulah burung itu bisa bernyanyi di tengah-tengah badai. Itu arti damai sejahtera Tuhan. Kita percaya sama Yesus yang mati pun dikalahkan. Apa yang gak akan Tuhan kalahkan dalam kuasanya. Dan kalau kita percaya kepada Dia, kita tahu dalam keadaan apapun kita bisa tetap bernyanyi seperti burung tadi. Bersyukur senantiasa. Maka saudara, dalam ayat selanjutnya dikatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Dan di dalam kasih karunia ini kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara bisa memuliakan Allah bukan saja ketika saudara bisa menjalankan misalnya adat-adat tertentu yang membuat saudara bangga secara kultural. Bukan cuma itu. Waktu saudara tidak bisa melakukan seperti itu pun hidup saudara bisa memuliakan Allah. Kalau beriman kepada Yesus. Maka menarik sekali yang Rasul Paulus bilang, bahkan kita bermegah bukan hanya berpengharapan menerima kemuliaan Allah, kita juga malah bermegah dalam kesengsaraan. Ini kan aneh ya. Ketika sengsara bermegah. Ini gak masuk akal. Tapi buat Kristus dalam penyertaan Roh Kudus, orang yang sengsara bersama Kristus, dia bisa tetap memuliakan Allah. Karena kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan, ini bahasa Yunaninya bagus, hupomone, ketekunan. Ketekunan itu saudara, bahasa Inggrisnya perseverance. Apa ya? Bukan ada masalah, wah gak apa-apalah, Tuhan baik, saya berdoa saja. Bukan begitu. Orang yang tekun itu ketika dia bergumul, dia terus bergiat mencari jalan keluar bersama dengan Tuhan. Ketika dia menghadapi sesuatu yang mentok, dia terus berjuang mencari jalan keluar bersama dengan Tuhan. Itu hupomone. Dan ketekunan seperti itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, saudara-saudara, dengan kata lain, kalau kita mencintai hikmat, kita mendapatkan hidup, itu berarti hidup kita menjadi hidup yang berkenan
dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau di ayat yang terakhir dikatakan kita punya pengharapan yang tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang sudah dikaruniakan kepada kita. Nah, ini hidup yang penting yang perlu kita hayati dalam hidup Kristiani. Nah, saudara-saudara, saya pernah membaca kadang-kadang gereja Protestan kurang memberi ruang pada pimpinan Roh Kudus. Kita kurang memberi ruang pada pimpinan Roh Kudus. Gereja Toraja sama seperti Gereja Kristen Indonesia, tempat di mana saya melayani, sering fokus pada Kristus atau kristosentris. Mengikuti teladan Kristus, tidak salah. Tetapi kesaksian Alkitab juga memberi ruang terhadap karya atau kuasa Roh Kudus. Kalau saudara memperhatikan Roma 5 tadi, saudara-saudara bisa, Yohanes 16 maksud saya, di bagian sebelumnya diceritakan soal pekerjaan Roh Kudus. Nanti penghibur akan datang dan dia akan memimpin kamu pada kebenaran. Dan Yohanes 16 tadi, saudara-saudara, itulah yang sebetulnya menjadi dasar kehidupan yang disebut hidup atau kehidupan yang betul-betul hidup. Dalam pasal 16 ayat 4b, di situ diceritakan pekerjaan penghibur, pekerjaan Roh Kudus. Orang yang kehidupannya itu benar-benar hidup adalah orang yang dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Nah, di sini memang kadang-kadang Protestantisme kurang memberi ruang karena cenderung mengasihi Allah dengan akal, tapi kurang memberi ruang untuk mengalami cinta kasih Allah lewat hati. Misalnya, saudara-saudara, liturgi-liturgi gereja kita sama GKI itu sudah teratur dengan logis, tertata dengan baik. Sesuatu yang bagus. Karena firman Tuhan katakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, bukan cuma pertama akal. Nah, tapi karena akal teratur, kapan duduk, kapan berdiri, kapan tidur kapan paling enak. Biasanya kalau khotbahnya terlalu panjang atau kalau doa, Bapak ketawanya seru sekali nih. Kita sudah tahu, sehingga kadang-kadang beribadah itu sekedar rutin, sekedar formal, sekedar ritual. Habis ini, habis ini, tanpa penghayatan. Padahal saudara-saudara, saat mendekati atau berjumpa dengan Allah dengan akal, kita juga perlu dengan hati. Itu yang kadang-kadang diberi ruang dalam teman-teman gereja Pentakosta, penghayatan akan pengalaman Allah. Tuhan baik, beri kemuliaan buat Tuhan. Kita nggak perlu ikut-ikutan. Tapi ketika kita mendengar Tuhan baik, benar nggak kita? Amin. Tuhan memang baik di hidupku. Ketika saudara mendengar firman Tuhan yang berkata, dalam kesesakan Roh Kudus bekerja untuk mendatangkan kebaikan, saudara bilang, Tuhan, benar. Aku ingat berkali-kali di hidupku, aku tidak pernah kecewa ketika aku hidup dekat denganmu. Tuhan benar. Kalau dulu aku takut dengan masalah yang aku hadapi, kok gak terbukti sekarang. Aku bisa melewatinya, Tuhan sungguh baik. Sehingga ketika saudara beribadah, betul-betul berjumpa dengan Allah dan pulang dari ibadah, kita disegarkan. Kita siap diutus Tuhan untuk menjadi saksi kebesaran kuasa-Nya. Nah, hari ini saya dan saudara-saudara diingatkan kembali oleh firman Tuhan tadi. Siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup. Artinya hidup yang betul-betul dalam hadirat Allah, karena kehidupan saya dan saudara-saudara dipimpin oleh Allah lewat tuntunan Roh Kudus-Nya. Hidup seperti ini adalah hidup yang bisa bertekun,
tahan uji, hidup yang tidak kecewa karena selalu dipimpin oleh Roh Kudus-Nya. Hidup yang damai sejahtera, hidup yang bisa memuliakan Tuhan. Kalau aku hidup, hidupku untuk Kristus. Kalau aku hidup, hidupku bagi Kristus. Kita tidak egois, kita tidak self-centris, tapi kita terus memuliakan Allah. Dan hidup orang yang seperti itu pasti menjadi berkat untuk sesama, tapi juga dipuji dan dimuliakan oleh Bapa di surga. Mari kita katakan kepada Tuhan hari ini, Tuhan, pimpinlah aku dengan Roh Kudus-Mu, sehingga aku mendapatkan hikmat-Mu dan betul-betul memiliki hidup yang sesungguhnya. Amin. Saudara-saudara, kita akan menaikkan syafaat. Mari kita berdoa. Kami diberkati oleh firman-Mu dan Roh Kudus yang menolong kami memahami firman-Mu. Kami percaya juga bekerja, memampukan kami menghidupi kebenaran firman-Mu agar kami mengalami damai sejahtera. Kami datang kepadamu menyerahkan anggota jemaat yang sakit dan berada dalam pemulihan, buat Opa Dea, Ibu Emi Talesang, Ibu Marta R. Bangalino, Bapak Yohanes Limbong, Bapak Yohardi Tangketiku, Saudara Herdianto Tandi, Bapak Simon Pamian, Saudara Desi, Bapak Agustinus Linting, Oma Deven, Bapak Aris Paliling, Bapak Brahya Tangketasik, Saudara Antoni bin Paulus, Bapak Julius Palamba, Ibu Marta Tampang, dan saudara-saudara kami yang lain. Kami rindu Tuhan melawat dan memulihkan saudara-saudara kami, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara rohani. Berikan kekuatan buat saudara-saudara yang mendampingi, agar mereka juga boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang menghibur dan menguatkan saudaranya yang sedang sakit. Kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan mereka bahkan sebelum kami selesai berdoa. Kami bersyukur untuk kasih-Mu bagi jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan, mau dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga hidup mereka betul-betul menjadi hidup yang dilingkupi damai sejahtera. Bagi anggota jemaat yang tidak bisa lagi ke gereja, khususnya para lansia, Tuhan boleh menjadi sahabat, Tuhan boleh melawat, Tuhan boleh menjadi teman dekat, sehingga di masa tuanya mereka melihat Engkau Allah yang tidak berubah, Engkau Allah yang setia, yang terus menopang hidup mereka di masa tuanya. Bapa yang baik, kami juga berdoa dan menyerahkan kami dengan segala harapan dan pergumulan dalam pekerjaan, dalam studi, dalam bisnis, dan dalam rencana-rencana kami. Kami menyerahkan keluarga yang berduka cita, keluarga almarhum D.P. Palalo, keluarga almarhum Daniel Riman, dan saudara-saudara kami yang sedang berduka cita. Tuhan menghibur dan menolong mereka melihat mereka yang meninggal di dalam Kristus sesungguhnya tetap hidup walaupun sudah mati. Kami juga berdoa untuk rencana pemberkatan pernikahan Saudari Yuni Eka Pratiwi dengan Saudara Andri Mega Patinding dan Saudari Viyart Songgo dan Saudara Siantori Sangga Toding. Tuhan hadir dalam segala rencana mereka dan boleh meneguhkan dan mendatangkan berkat untuk rumah tangga baru yang akan mereka bentuk. Bapa yang baik,
kami berdoa untuk Camp Nasional Remaja ketiga pada 27 Juni sampai 1 Juli. Tuhan juga menolong acara ini berjalan baik dan mengubah kehidupan anak-anak remaja kami. Kami menyerahkan penyelesaian gedung gereja Lalan supaya Tuhan mencukupkan apa yang dibutuhkan dan menggerakkan orang-orang untuk terlibat membangun rumah Tuhan. Bapa di surga, kami percaya doa-doa kami yang lain yang belum kami naikkan, semua juga Tuhan jawab seturut dengan rencana Tuhan yang baik dan indah. Kami menyerahkan Gereja Toraja secara keseluruhan supaya Tuhan bekerja melalui pimpinan sinode, klasis jemaat, agar gerejamu sebagai tubuh Kristus khususnya di Toraja dapat menjadi tubuh Kristus yang memberkati, dapat menjadi mata bagi Kristus, telinga bagi Kristus, mulut bagi Kristus, tangan dan kaki bagi Kristus, yang membawa berkat bagi jemaat dan bagi sebanyak-banyaknya kepentingan masyarakat Toraja. Doa kami yang lain, kami yakin Tuhan juga dengarkan, dan Tuhan juga pimpin kami memasuki hari baru di pekan yang baru. Inilah rangkaian syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengajar kami berdoa, yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita berdiri. Melalui Dia, kita beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Dan di dalam anugerah ini, kita juga bermegah dalam pengharapan bahwa kehidupan kita, kehidupan saya dan saudara-saudara akan menerima kemuliaan Allah.
Pergilah dan lakukan firman Tuhan. Roh Kudus sumber hikmat bagimu yang akan menuntun hidupmu berkenan kepada Tuhan. Semoga Roh Kudus menolong saya. Saudara, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Segenap majelis dan jemaat Rantepao mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya, Bapak Pendeta Darwin Darman Sekum, PGI. Kiranya Tuhan memberkati Pak. Teriring salam dan doa jika Bapak kembali ke tempat di Jakarta. Kiranya Tuhan menuntun, menopang, dan tiba dengan selamat kembali berkumpul dengan keluarga dan memberkati dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Mari terus melangkah dengan percaya pimpinan Tuhan. Kita tidak perlu takut menghadapi tantangan dan kesulitan apapun di dalam hidup. Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidaklah sesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Bersyukurlah masing-masing kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaan Tuhan. Damai sejahtera, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.
ber